Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Bagaimana nih kabarnya hari ini? Okay, today we will discuss about descriptive text. Are you ready? Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai teks deskriptif. Next, descriptive text, a text that describes things such people, objects, or environments. We describe it in detail, such character, color, or shape. Jadi, descriptive text merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu seperti misalnya manusia, benda, ataupun lingkungan sekitar, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain, secara detail, meliputi sifatnya, bentuknya, warnanya, ataupun ukurannya. Oke, next, generic structure atau struktur teks terdiri dari identification, introduce the object atau memperkenalkan objek. Then description yaitu describe things in detail. Jadi mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara mendetail. And then the last one is conclusion. Conclusion it's a choice. Conclusion atau kesimpulan merupakan sebuah pilihan. Jadi boleh disertakan atau tidak. Nah, berikut contoh dari descriptive text ya. Bagian yang pertama adalah identification. Bagian ini biasanya ada di paragraf awal. Bagian ini bertujuan untuk menjabarkan apa yang akan dibicarakan pada teks tersebut. Berikut disajikan teksnya ya. That's about my cat. My pet is Dora. Peliharaan saya adalah Dora. It's a Persian cat. Dia adalah seekor kucing Persian. It's a gift from my uncle on my 10th birthday. Dia adalah sebuah kado dari paman saya ketika saya berulang tahun yang ke-10. Next, description. Nah, bagian yang kedua merupakan sebuah penjelasan mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, orang, ataupun tempat yang dideskripsikan. Kita lanjut teksnya ya. It's a white and orange in color. Warnanya putih dan orange. It has lovely green eyes. Dia memiliki mata hijau yang cantik. It's very soft and furry. Bulunya sangat lembut. It eats fish and drinks milk. Dia makan ikan dan minum susu. It plays with me when I come back from my school. Dia bermain bersamaku ketika aku pulang sekolah. It likes to play with ball in the garden. Dia suka bermain bola di kebun. Nah, jadi dari bagian description ini sudah terbayangkan kalau kucingnya itu seperti apa gitu, warnanya, kemudian matanya seperti apa. Jadi memberikan gambaran kepada kita yang membacanya kalau kucing atau kucing peliharaannya ini, si Dora ini memiliki karakteristik seperti yang digambarkan pada teks tersebut gitu. Jadi yang membaca bisa membayangkan seperti apa kucingnya tersebut. Next, conclusion. Nah, sebuah kesimpulan dari objek yang dijelaskan. Bagian ini adalah pilihan, jadi boleh disertakan atau tidak. Sebagai contoh, di sini konklusinya, I love my pet very much and take care of it. Saya sangat sayang pada kucing saya dan merawatnya dengan baik. Nah, seperti itu bagian-bagian dari descriptive text. Jadi ada 3 bagian ya. Ada pertama introduction berupa pengenalan objek yang akan dijelaskan, dan description yaitu sebuah gambaran mendetail tentang objek itu seperti apa dari karakternya, ukurannya, kemudian warnanya, dan lain-lain. Kemudian juga yang terakhir conclusion. Nah, ini sebenarnya sifatnya pilihan gitu. Jadi boleh disertakan, boleh tidak gitu. Conclusion ini berupa kesimpulan. Oke, next. Language features atau ciri kebahasaan. Terdiri dari simple present tense, jadi pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense karena merupakan sebuah fakta dari objek yang dijelaskan. Kemudian specific participant, jadi dalam teks deskriptif ini memiliki satu objek yang dijelaskan dan tidak bersifat umum atau unik. And then the last one is using adjective and action verb. Jadi menggunakan adjektif atau kata sifat serta action verb atau sebuah kata kerja ya. Adjektif ini
fungsinya untuk memperjelas kata benda. Atau disebut juga tadi kan adjektif adalah sebuah kata sifat. Contohnya, my pet is Dora. It is orange. Ya, kucing peliharaanku adalah Dora. It's orange. Warnanya orange kan. It has orange and white color. Warnanya putih dan orange tadi kan, seperti itu. Kemudian it's soft and furry. Dia memiliki bulu yang lembut gitu. Kemudian action verb adalah untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Misalkan, it plays with me in the garden. Dia bermain bersamaku di kebun. Seperti itu. Jadi plays di sini adalah merupakan action verb. Nah, untuk apa descriptive text digunakan? Kita sebenarnya tidak bisa terlepas dari descriptive text kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ya, karena descriptive text sangat sering digunakan gitu, baik dalam percakapan ataupun dalam sebuah bacaan gitu. Descriptive text dalam sebuah dialog misalnya seperti ini, ketika kita meminta tolong untuk diambilkan baju. Could you take me my t-shirt? Bisakah kamu ambilkan baju saya? Which one? Yang mana? Gitu. It's white and it has picture of Enwu on it. Itu loh yang warna putih dan ada gambar Enwu-nya gitu. Nah, jadi yang mau ngambil baju kita tuh punya gambaran, oh iya yang warna putih ya, yang ada gambar Enwu-nya gitu. Jadi descriptive text tidak terlepas dari our daily conversation, dari percakapan kita sehari-hari. Nah, selain itu descriptive text juga terdapat pada bacaan, kemudian misalkan teks ataupun puisi, ataupun bisa juga dalam sebuah lagu. Ya, lagu ya. Nanti kita berikan salah satu contoh lagu dari descriptive text. Kemudian descriptive text juga bisa ditemukan dalam cerita bergambar ya, atau misalkan komik. Jadi ketika misalkan ada dialog yang disertai dengan gambar. Nah, kalian bisa membuatnya nanti sesuai dengan passion kalian, sukanya seperti apa. Kalian bisa mencoba membuatnya dalam berbagai bentuk yang kalian sukai. Oke, mari sekarang kita simak dulu ya lagu tentang descriptive text. Selamat mendengarkan. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face. Nah, dari si lagu tadi, dari lagu Bruno Mars yang berjudul Just the Way You Are ini, liriknya ada yang seperti ini. Oh, her eyes, matanya, make the stars look like they are not shining. Membuat matahari terlihat seperti tak bersinar. Her hair, rambutnya falls perfectly without her trying. Jatuh terurai tanpa sebuah usaha. She's so beautiful. Dia begitu cantik. And I tell her every day. Dan aku memberitahunya setiap hari. Yeah, I know. Ya, aku tahu. When I compliment her, ketika aku memujinya, she won't believe me. Dia tidak akan mempercayaiku. And it's so sad. Dan itu sangat sedih to think that she don't see what I see. Untuk berpikir jika dia tidak melihat apa yang aku lihat. But every time she asks me, tapi setiap waktu dia selalu bertanya padaku, do I look okay? Apakah aku terlihat cantik? I say yes. Nah, potongan lagunya seperti itu ya. Jadi selain dalam daily conversation, descriptive text juga terdapat pada lagu ataupun puisi. Nah, sebagai bentuk latihan, let's try. Mari kita coba buatlah sebuah descriptive text dalam bentuk bacaan, lagu ataupun puisi,
kemudian dialog, ataupun cerita bergambar atau komik ya. It's up to you, terserah kalian mau pilih yang mana. Pilih yang mana yang kalian suka. Okay, I think enough for this session. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.